Siapkan alat dan bahannya. Untuk benangnya, aku pakai benang Polyphonix dan hakpen berukuran 4/0. Untuk benangnya ini kalian bisa mendapatkannya di Facebook Vivi Silviana Vivi atau di Shopee dan Tokopedia Kameka Craft. Buat slip knot, lalu buat rantai sebanyak 50 rantai. Setelah mendapatkan 50 rantai, kita masuk di setiap lubang rantainya dan kita buat single crochet. Satu lubang rantai diisi dengan satu single crochet. Sampai di ujung buat satu rantai lalu dibalik. Berikutnya kita akan membuat single crochet back loop. Untuk baris kedua, 3, 4, dan 5 kita akan membuat penambahan di bagian ujung-ujungnya, ujung sebelah sini dan ujung yang satunya yang terakhir. Satu lubang kita isi dengan 2 single crochet. Ambil bagian back loopnya, 1, masuk lagi di lubang yang sama, 2, seperti ini ya. Kalau di baris yang lainnya atau di loop yang lainnya ini diisi dengan satu single crochet, hanya di bagian ujungnya yang kita buat penambahan. Seperti ini ya, di bagian ujungnya dibuat 2 single crochet back loop di dalam satu lubang. Baris ketiga kita buat awalan satu rantai lalu dibalik. Kita masuk lagi di bagian back loop, diisi dengan 2 single crochet di dalam satu rantai. Ini baris ketiga. Di lubang paling ujung kita buat 2 single crochet back loop di dalam satu lubang. Baris keempat kita awali dengan satu rantai lalu dibalik dan kita buat pola yang sama ya. Isi satu lubang rantai yang paling di ujung dengan 2 single crochet back loop. Di lubang yang paling ujung juga ya, kita isi dengan 2 single crochet back loop dalam satu lubang. Baris kelima buat satu rantai lalu dibalik dan isi lagi satu lubang yang di ujung ini dengan 2 single crochet back loop. Ini untuk baris yang terakhir kita membuat penambahan. Satu lubang yang di ujung diisi dengan 2 single crochet back loop, lalu buat satu rantai dan dibalik. Nah, untuk baris ke-6 dan baris yang selanjutnya itu tidak ada penambahan, jadi langsung saja ya. Setiap lubang rantainya ini diisi dengan satu single crochet.
Tidak ada penambahan ya, jadi di lubang yang ujung ini diisi hanya satu single crochet back loop. Buat satu rantai lalu dibalik. Nah, dari sini tinggal melanjutkan membuat single crochet bolak-balik seperti ini sampai setinggi yang kalian inginkan. Punyaku ini aku buat sepanjang 25 cm. Kemudian kan kita buat list untuk bagian pinggirannya. Masuk di lubang yang sama, buat satu single crochet. Pasang penanda di sini ya. Untuk awalan sekaligus akhirannya nanti. Lalu di dalam satu barisnya ini kita isi dengan satu single crochet. Nah, kita sampai di bagian yang lengkung ini ya. Kalau sampai di bagian yang lengkung, ini satu lubangnya ini kita isi dengan 2 single crochet. Yang ini, kemudian satu single crochet. Nah, di bagian yang tinggi ini ya, diisi 2 single crochet lagi. Ini satu, lalu yang ini 2. Jadi ada pola 2 1 2 1 2. Nah, seperti ini ya. Ini jadi nanti dia tetap melengkung seperti ini. Selanjutnya satu lubang diisi dengan satu single crochet. Untuk bagian sisi yang sebelahnya ini, buat cara yang sama seperti yang sudah kita buat ini tadi ya. Sampai di ujung, buat slip stitch. Lalu sisakan benang. Ini untuk menjahitnya nanti ya. Dan buat 2 bagian yang sama seperti ini. Kita buat pola yang kedua, buat slip knot, lalu buat rantai sebanyak 154 rantai. Aku buat dengan kelipatan 4 ditambah 2. Setelah mendapatkan 154 rantai, kita skip 2 rantai dari ujung ini ya. 1 2, kita masuk di sini. Buat single crochet. Satu lubang rantainya kita isi dengan satu single crochet. Sampai di ujung, buat satu rantai, lalu dibalik. Kita akan membuat motifnya. Buat 3 single crochet, 1 2 3. Masuk di lubang rantai berikutnya, kita buat 5 kali tusuk double crochet tidak selesai. 1 2 3 4
5. Kalau sudah ada 6 benang di dalam hakpen, ambil benang dan selesaikan. Lalu kita masuk di lubang rantai yang berikutnya. Buat 3 kali single crochet di dalam setiap lubangnya. 1, 2, 3. Ini bagian yang nonjol ini ada di luarnya sini ya. Jadi kalau dari sini tidak kelihatan, tapi kelihatan di depannya ini. Kita buat lagi motif bubble-nya. Buat 5 kali double crochet tidak selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 6 benang dalam hakpen, ambil benang dan selesaikan. Buat lagi 3 single crochet. 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya untuk motifnya. Di akhir baris motif yang pertama ini ada 1 motif bubble dan 1 single crochet. Kemudian buat 1 rantai dan dibalik. Isi setiap lubang rantainya ini dengan 1 single crochet. Seperti ini ya, lanjutkan sampai mendapatkan 3 baris single crochet bolak-balik. Setelah mendapatkan 3 baris single crochet bolak-balik, hasilnya seperti ini. Kemudian buat 1 rantai lalu dibalik. Kita ulangi membuat pola motif bubble. Buat 3 single crochet. Kemudian buat 5 double crochet tidak selesai di dalam 1 lubang. Setelah ada 6 benang baru selesaikan. Buat lagi 3 single crochet. Buat motif bubble lagi. Single crochet. Nah, seperti ini ya. Selesaikan sampai di ujung. Lalu ulangi membuat 3 baris single crochet bolak-balik. Buat 1 baris motif bubble. Seperti itu seterusnya sampai mendapatkan tinggi yang kalian inginkan. Setelah mendapatkan 6 baris motif bubble, seperti ini ya hasilnya. Kemudian buat single crochet berkeliling. Masuk di lubang rantai yang sama, buat single crochet. Pasang penanda di sini.
Kalau sampai di bagian sudut ini, dan ini ya, itu kita isi satu lubang rantainya ini dengan 2 single crochet di dalam satu lubang. Kalau di bagian lainnya itu tinggal kita isi satu single crochet di dalam satu lubang rantai. Selesaikan satu putaran sampai bertemu di penanda awal ini. Kalau sudah bertemu di penanda, buat slip stitch. Kemudian buat satu rantai dan putus benangnya dengan korek. Ini aku sisakan benang untuk menjahitnya nanti ya. Kemudian kita akan menyatukan dengan bagian-bagian yang lainnya. Kita satukan seperti ini ya. Ini bagian atasnya, ini bagian bawahnya, dan ini bagian sampingnya. Supaya nanti hasilnya pas, itu bisa kita hitung terlebih dahulu jumlah rantai-rantainya. Ini aku hanya menunjukkan cara untuk menyatukannya saja ya. Lalu masukkan sisa benang ke dalam jarum tapestri dan kita gunakan jarum tapestri ini untuk menyatukan kedua bagian rajutan. Kita jahit seperti biasa saja ya, seperti menjahit dengan jarum dan benang jahit. Kalau sudah selesai menjahitnya, kemudian kita akan memasang resleting dan juga pasang ring di bagian samping-sampingnya.
untuk hasilnya nanti seperti ini. Sekarang tas rajutnya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.